Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang asesmen keterampilan berbahasa dan bersastra. Perkenalkan, nama saya Zohana Saputri dan rekan saya Rio Sanjaya Prakoso. Selanjutnya ada Muhammad Farid Husaini, ada Arisa Putri Yuliani, dan Nur Hisbiah. Adapun dua konsep materi yang sudah kami bagi mengenai asesmen keterampilan berbahasa dan bersastra. Yang pertama adalah asesmen keterampilan berbahasa, yang kedua adalah asesmen aspek kesastraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Asesmen keterampilan berbahasa. Yang pertama ada asesmen keterampilan mendengar. Mendengarkan merupakan suatu kemampuan yang memungkinkan seseorang pemakai bahasa untuk memahami bahasa secara lisan. Mendengarkan juga merupakan proses kegiatan seperti mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Kemampuan mendengar ini terkait dengan kemampuan untuk memahami makna dari suatu bentuk penggunaan bahasa yang diungkapkan secara lisan. Jadi kemampuan ini yaitu adalah kemampuan untuk memahami makna secara lisan, yang dimana hal itulah yang merupakan sasaran dari tes mendengarkan. Asesmen mendengar diselenggarakan dengan memperdengarkan wacana lisan sebagai bahan dari asesmen. Beberapa bentuk asesmen mendengar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi peristiwa atau kejadian. Berdasarkan informasi lisan tentang beberapa fakta, siswa diminta untuk menguraikan peristiwa yang terjadi atau sebab-sebab terjadinya peristiwa itu. Lalu yang kedua ada identifikasi tema cerita, di mana dalam hal ini guru memperdengarkan sebuah cerita kepada siswa, lalu siswa diminta menemukan tema cerita tersebut. Lalu yang ketiga ada identifikasi topik percakapan, di mana melalui rekaman diperdengarkan percakapan pendek dan siswa diminta untuk menuliskan topik percakapan itu. Lalu yang keempat ada menjawab pertanyaan dari wacana. Melalui rekaman memperdengarkan sebuah wacana, siswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai isi wacana tersebut. Lalu yang kelima ada merumuskan inti dari wacana. Jadi berdasarkan sebuah wacana yang diperdengarkan, siswa diminta untuk merumuskan secara singkat inti dari masalah yang diungkapkan dalam wacana tersebut. Lalu yang terakhir ada menceritakan kembali, di mana sebuah wacana diperdengarkan pada siswa. Setelah itu siswa diminta untuk menceritakan kembali wacana itu dengan kalimat atau kata-katanya sendiri, tetapi dengan garis besar isinya haruslah yang sama. Lalu yang kedua ada asesmen keterampilan berbicara. Jadi berbicara ini adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara juga merupakan suatu sistem tanda-tanda yang bisa didengar dan yang kelihatan yang memanfaatkan beberapa otot dan jaringan otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan yang dikombinasikan. Bentuk pengajaran berbicara dapat bersifat terkendali dengan isi dan jenis wacana yang ditentukan atau dibatasi, atau juga dapat bersifat bebas bergantung pada keinginan kreativitas pembicara. Dari bentuk-bentuk asesmen berbicara tersebut yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah berbicara singkat berdasarkan gambar. Asesmen ini biasanya meminta peserta tes untuk berbicara singkat, misalnya mengungkapkan keadaan atau peristiwa yang terjadi seperti yang dilukiskan dalam suatu gambar. Lalu selanjutnya ada wawancara. Asesmen bentuk ini biasanya dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada para peserta tes, dan peserta tes menjawabnya dengan lisan pula. Bentuk tes berbicara dengan wawancara dapat dilakukan terutama untuk menilai kemampuan berbicara siswa dalam suatu bahasa.
Yang ketiga adalah menceritakan kembali. Asesmen bentuk ini dilakukan dengan cara setelah peserta tes dibacakan atau diperdengarkan sebuah teks, maka kemudian ia menceritakan kembali isinya dengan bahasanya sendiri. Lalu yang keempat ada pidato atau berbicara bebas. Asesmen bentuk ini dapat dilakukan dengan cara guru mempersilahkan peserta tes untuk memilih salah satu topik yang ditawarkan, kemudian menyusunnya menjadi pokok-pokok pikiran. Selanjutnya, peserta tes dipersilahkan untuk berbicara dengan bebas atau berpidato dengan dasar pokok-pokok pikiran tersebut. Lalu selanjutnya ada percakapan terpimpin. Asesmen bentuk ini dapat dilakukan dengan cara guru menceritakan suatu situasi percakapan dengan topik tertentu. Selanjutnya, dua orang siswa diminta melakukan percakapan tersebut. Lalu yang terakhir ada diskusi. Asesmen bentuk ini dilakukan guru dengan cara membentuk siswa dalam beberapa kelompok. Selanjutnya, masing-masing kelompok diberikan topik diskusi yang berbeda-beda. Kemudian, guru mengadakan evaluasi pada masing-masing kelompok untuk mengukur terutama kemampuan berbicara siswa. Asesmen bentuk ini tidak saja baik untuk mengukur kemampuan berbicara siswa, tetapi juga untuk mengukur kemampuan siswa yang lain, misalnya kemampuan mengungkapkan gagasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen keterampilan membaca. Pada hakikatnya adalah suatu proses yang meliputi proses fisik dan psikologis sebagai suatu proses pembelajaran membaca, baik pembelajaran membaca permula maupun pembelajaran membaca tingkat lanjut, dilaksanakan agar dapat menguasai proses membaca. Pembelajaran membaca dapat meliputi proses antara lain satu mengikuti sebuah tulisan, dua menginterpretasi apa yang diamati, tiga mengikuti urutan yang bersifat linear baris kata-kata yang ditulis, empat mengumpulkan kata-kata, lima membuat inferensi dan ekspresi materi yang dibaca, enam membangun asosiasi, dan tujuh menyikapi secara personal kegiatan atau tugas membaca sesuai dengan intervensi. Menurut Jiwandono 1996, asesmen kemampuan membaca dapat menggunakan jenis teks subjektif dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab melalui jawaban yang panjang ataupun pendek, sekedar jawaban pendek, atau dapat pula menggunakan jenis tes objektif seperti tes melengkapi, menjodohkan bentuk pilihan ganda atau bentuk-bentuk gabungan. Terima kasih. Selanjutnya ada asesmen keterampilan menulis. Menulis merupakan aktivitas mengekspresikan ide, gagasan, pikiran, atau perasaan ke dalam lambang-lambang kebahasaan. Dalam menulis dilibatkan berbagai aspek kebahasaan yang meliputi penggunaan tanda baca dan ejaan, penggunaan diksi, penataan kalimat, pengembangan paragraf, pengolahan gagasan, dan pengembangan model karangan. Dalam hal ini, bentuk-bentuk asesmen menulis adalah yang pertama ada tes unsur-unsur kemampuan menulis. Yang termasuk tes unsur-unsur kemampuan menulis ini adalah tes ejaan dan tanda baca, lalu tes tata bahasa, tes menyusun kalimat, tes teori paragraf, tes jenis karangan, dan tes sistematika karangan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada tes reproduksi. Menulis reproduksi adalah bentuk asesmen menulis yang dihasilkan dari suatu rangsangan tertentu. Jadi, tes ini dijadikan bahan dalam tulisan. Yang termasuk bentuk tes ini adalah tes menulis berdasarkan rangsang visual, tes menulis berdasarkan rangsang suara, dan tes menulis dengan rangsang buku. Lalu yang terakhir adalah menulis produksi. Dalam menulis produksi ini adalah asesmen yang menghasilkan tanpa adanya suatu rangsangan, tetapi disusun berdasarkan pada tujuan, bagian bentuk, atau jenis karangan tertentu. Yang termasuk dalam tes menulis produksi ini adalah tes menyusun paragraf, tes menulis dengan tema tertentu, tes menulis karangan bebas, tes menulis laporan, dan tes menulis surat. Yang kedua adalah asesmen aspek kesastraan. Asesmen penguasaan aspek kesastraan dapat secara bertingkat mulai dari tingkatan ingatan sampai dengan evaluasi. Asesmen penguasaan tingkat ingatan sekedar menghendaki siswa untuk mengungkapkan kembali kemampuan ingatannya yang berhubungan dengan fakta, konsep, pengertian, definisi, deskripsi, dan lain sebagainya.
Asesmen penguasaan sastra tingkat pemahaman menghendaki siswa untuk mampu memahami, membedakan, menjelaskan fakta, hubungan antar konsep dan lain-lainnya yang sifatnya lebih dari sekedar mengingat. Terdapat 4 aspek yang bisa dibagi dari asesmen aspek kesastraan ini. Yang pertama adalah asesmen keterampilan mendengar, kedua asesmen keterampilan berbicara, ketiga asesmen keterampilan membaca, dan keempat asesmen keterampilan menulis. Yang pertama, asesmen keterampilan mendengar. Kemampuan mendengar merupakan kemampuan memahami gagasan dari pihak lain melalui suara. Dalam asesmen ini, siswa diberi tugas untuk mendengarkan tuturan bahasa baik secara langsung dari penutur maupun dari media elektronik tertentu. Kemudian siswa disuruh untuk menampilkan hasil pemahamannya dengan indikator-indikator tertentu. Yang kedua, asesmen keterampilan berbicara. Kemampuan berbicara yaitu kemampuan yang dapat mengungkapkan suatu gagasan kepada pihak lain secara lisan. Dalam asesmen ini, siswa diberi tugas untuk menceritakan kembali secara lisan isi dari teks sastra baik yang didengar maupun yang dibaca. Yang ketiga, asesmen keterampilan membaca. Kemampuan membaca yaitu kemampuan yang dapat memahami suatu gagasan yang disampaikan dari pihak lain melalui tulisan. Dalam asesmen ini, siswa diberi tugas untuk membaca dan memahami teks-teks kesastraan, kemudian menunjukkan hasil pemahamannya dengan indikator-indikator tertentu. Asesmen keterampilan menulis. Kemampuan menulis yaitu kemampuan yang dapat mengungkapkan suatu gagasan kepada pihak lain secara tertulis. Dalam asesmen ini, siswa diberi tugas dengan cara 1. Menulis sebagai tanggapan terhadap teks-teks kesastraan. 2. Menulis kreatif. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.